Bab 626. Siapa di sana? Pria itu berteriak dengan suara berat. Kemudian, mereka melihat Gong Chen masuk dari luar dengan senyum di wajahnya. Kakak senior, Paman Gong Chen. Ayah dan anak itu menatap Gong Chen dengan heran dan berseru, "Bukankah kamu dipenjara di Pulau Bayangan Gelap? Bagaimana kamu bisa keluar?" Gong Chen tersenyum tipis, duduk santai di meja, dan berkata sambil tertawa santai, "Saudaraku, jangan terlalu terkejut. Keluar dari Pulau Bayangan Gelap bukanlah masalah besar." Ayah dan anak itu benar-benar bingung. Keluar dari Dark Shadow Island bukan masalah besar. Apakah dia serius? Sekalipun Anda cukup beruntung untuk lolos dari Pulau Bayangan Gelap, tak perlu terlalu sombong. Namun, setelah keterkejutan awal mereka mereda, keduanya gembira dan mulai menunjukkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan Gong Chen. Gong Chen tetap bungkam tentang apa yang terjadi di Pulau Bayangan Gelap. Sebaliknya, ia bertanya langsung, "Saudaraku, apa sebenarnya yang terjadi sebelumnya?" Mendengar hal ini, lelaki itu menghela nafas dan berhenti menanyai Gong Chen tentang situasinya. "Ah, kakak senior, kau tahu tentang kondisi Chong. Tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun, dan sekarang hampir waktunya untuk pernikahannya dengan gadis suci dari Sekte Qianxun." Namun siapa sangka, beberapa hari yang lalu, Sekte Qianxun datang untuk memutuskan pertunangan. Chong marah dan membuat perjanjian 1 tahun dengan gadis suci itu, dengan mengatakan dia akan mengalahkannya dalam waktu 1 tahun. Sambil berbicara, lelaki itu mengusap dahinya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Sekte Qianxun, bukankah sekte menyedihkan itu selalu mengandalkan sekte transformasi besar kita? Beraninya mereka begitu berani memutuskan pertunangan dengan Chong. Gong Chen berkata dengan ekspresi muram. "Ah, kamu tidak tahu. Setelah kamu dipenjara di Pulau Bayangan Gelap, gadis suci Li Qingxuan ini membangkitkan fisik abadi kuno. Selain itu, dia diterima sebagai murid pribadi oleh penguasa benua Sining. Dengan kata lain, sekarang Sekte Qianxun memiliki penguasa benua Sining sebagai pendukungnya, mereka tidak lagi membutuhkan sekte transformasi besar kita, itulah sebabnya mereka datang untuk memutuskan pertunangan." Pria itu terus mendesah saat berbicara, "Bagaimana mungkin Chong bisa menandingi Li Qingxuan dalam waktu 1 tahun? Itulah sebabnya aku baru saja memarahinya. Lebih baik aku setuju saja untuk memutuskan pertunangan. Kehilangan sedikit muka lebih baik daripada kehilangan muka di depan banyak orang di panggung arena setahun kemudian," kata pria itu sambil menggelengkan kepalanya. Namun, setelah memahami keseluruhan cerita, Gong Chen tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Lu Chong dengan pandangan setuju. "Chong, bagus sekali. Bagus sekali kamu tidak setuju untuk membatalkan pertunangan, atau kita akan kehilangan muka," kata Gong Chen sambil tersenyum lebar. Mendengar ini, Lu Zun langsung tercengang. Begitu pula Lu Chong sendiri. "Kakak senior, apakah kamu tidak mengerti?" Lu Zun tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kita tidak akan kehilangan muka sekarang dengan menolak, tetapi bagaimana dengan setahun dari sekarang? Bagaimana kamu bisa membuat Chong mengalahkan Li Qingxuan dalam setahun? Bagaimana cara mengalahkan Li Qingxuan?" Gong Chen mencibir. "Kakak, sejujurnya, aku kembali kali ini khusus untuk menemui kalian berdua, ayah dan anak. Karena aku akan memberi Chong kesempatan besar. Jika Chong berhasil memperoleh kesempatan ini, Li Qingxuan hanya akan menjadi bahan tertawaan." Mendengar ini, mata Lu Zun dan putranya berbinar. Mereka bertanya dengan penuh semangat, "Kesempatan apa ini?" "Hehe." Gong Chen menyeringai dan berkata, "Tentu saja, untuk memasuki Pulau Bayangan Gelap untuk berlatih." Pulau Bayangan Gelap. Mata ayah dan anak itu melotot. Mereka menatap Gong Chen dengan penuh kekecewaan. "Kakak senior, keadaan sudah cukup buruk, tolong jangan bercanda dengan kami," kata Lu Zun dengan ekspresi jelek. "Ya, Paman. Pulau Bayangan Gelap adalah tempat yang dihindari semua orang. Kesempatan apa yang ada? Lelucon ini sama sekali tidak lucu," imbuh Lu Chong dari samping. Bab 627. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku." Gong Chen tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan tiba-tiba melepaskan auranya. "Hah? Alam abadi esensi sejati." Merasakan aura yang terpancar dari Gong Chen, wajah Lu Zun dipenuhi dengan keterkejutan. "Kakak senior, bagaimana mungkin kamu telah mencapai alam abadi esensi sejati? Bukankah kamu baru saja berada di tahap awal alam cermin reinkarnasi sebelumnya?"
Bagaimana kau bisa maju secepat itu? Saat dia bicara, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berseru, kau tidak mungkin berada di pulau bayangan gelap. Cerdik. Gong Chen memujinya, biar kukatakan yang sebenarnya. Ada seorang guru di pulau bayangan gelap. Saat aku hampir mati di sana, aku bertemu dengan guru ini. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi dia juga membantuku maju langsung ke alam abadi esensi sejati. Pada titik ini, Gong Chen mengangkat kepalanya dengan bangga, gambaran sosok berjubah putih muncul dalam benaknya. Berbicara tentang guru itu, dia benar-benar seperti seorang abadi yang telah turun ke alam fana. Pulau bayangan gelap mungkin adalah penjara, tempat yang berbahaya di mata orang lain. Tapi di matanya, itu hanya salah satu taman belakangnya. Dan alasan aku bisa meninggalkan pulau bayangan gelap adalah berkat dia. Mendengar ini, ayah dan anak Lu Xun dipenuhi dengan keheranan. Apakah benar-benar ada orang sekuat itu di dunia ini? Apakah aku akan berbohong kepadamu? Gong Chen berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kamu tidak mempercayai kata-kataku, tentu saja kamu tidak dapat menyangkal tingkat kultivasiku. Lu Xun terdiam. Memang, sebelum pergi ke pulau bayangan gelap, Gong Chen hanya berada pada tahap awal alam cermin reinkarnasi. Jika apa yang dikatakan Gong Chen tidak benar, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam abadi esensi sejati dalam waktu sesingkat itu. Jadi, kakak senior, apakah kamu berencana membawa Chong ke pulau bayangan gelap? Lu Xun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yah, meskipun Tuan telah membuka susunan teleportasi dan kita bisa datang dan pergi sesuka hati, membawa orang lain masuk jelas tidak diperbolehkan, kata Gong Chen serius. Karena untuk menjadi pengikut Tuan, syarat utamanya adalah kamu harus menjadi tahanan dari pulau bayangan gelap. Mengapa harus tawanan? Lu Xun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Disinilah hal itu menjadi sedikit menakutkan. Gong Chen menarik napas dalam-dalam, dan di bawah tatapan penuh harap mereka, dia merendahkan suaranya dan berkata-kata demi kata, dari apa yang kulihat dari tindakan guru, dia tampaknya berencana untuk menentang istana surgawi abadi, bermaksud untuk menggulingkannya dan mendirikan istana surgawi abadi yang baru. Apa? Berencana untuk menggulingkan istana surgawi abadi? Ayah dan anak itu terkejut. Informasi ini, itu terlalu besar. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak berani bayangkan sebelumnya. Namun, mereka juga mengerti mengapa dia hanya menginginkan tahanan dari pulau bayangan gelap. Karena pulau bayangan gelap sudah menjadi penjara istana surgawi abadi, dan para tahanannya pada dasarnya adalah musuh istana surgawi abadi. Tapi ini adalah proyek besar, kalau sampai salah, bisa jadi nyawa kita melayang. Lu Xun berkata dengan serius. Apa semua pembicaraan tentang kehilangan nyawa ini? Gong Chen mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir mengganti istana surgawi abadi akan sulit bagi Tuan? Heh, kalau itu yang kau pikirkan, kau salah besar. Kalau tidak salah, guruku hanya melakukan ini untuk hiburan saja karena dia sedang bosan. Hiburan? Ayah dan anak Lu Xun benar-benar bingung. Menggulingkan istana surgawi abadi hanyalah hiburan. Jangan terlalu skeptis. Mengganti istana surgawi abadi hanyalah masalah sepele bagi tuannya. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. 1000 manusia abadi di pulau itu mungkin bisa menghancurkan istana surgawi abadi, kata Gong Chen. 1000 manusia abadi. Ayah dan anak itu tercengang. Bab 628. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti meskipun aku menjelaskannya kepadamu. Katakan saja padaku, apakah kamu menginginkan kesempatan ini atau tidak? Tanya Gong Chen. Ayah dan anak itu saling bertukar pandang. Sambil mengangguk penuh tekad, mereka berkata, baiklah. Bagus. Gong Chen mengangguk puas. Namun, aku masih khawatir. Apakah Chong benar-benar mampu mengatasinya di pulau bayangan gelap dalam kondisinya saat ini? Lu Xun bertanya dengan khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Gong Chen mengangkat alisnya dan berkata, meskipun kamu sedikit tidak berguna, setelah hanya 3 bulan berlatih di pulau bayangan gelap, kamu akan berubah menjadi seekor naga. Perkataan Gong Chen menumbuhkan rasa percaya diri yang semakin besar dalam diri mereka berdua. Mereka juga membawa kembali secercah harapan ke mata Lu Chong yang redup. Tetapi saudara Gong, Anda tidak dapat membawa Chong ke pulau bayangan gelap sendiri. Bagaimana dia bisa masuk? Lu Xun tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Hehe, itu sederhana. Istana Surgawi Abadi memiliki cabang di mana-mana, kan? Malam ini, suruh saja Chong pergi dan membakar yang ada di sini. Gong Chen berkata sambil tersenyum. 3 hari kemudian, sebuah insiden besar terjadi di benua abadi Sining. Lu Chong, putra tetua Sekte Transformasi Besar Gong Chen, membakar cabang Istana Surgawi Abadi di benua abadi Sining. Manajer cabang Istana Abadi Surgawi di benua abadi Sining sangat marah. Dia tidak hanya memukuli Lu Chong hingga setengah mati di tempat, tetapi dia juga memutuskan untuk menghukumnya dengan mengirimnya ke Pulau Bayangan Gelap. Karena kejadian ini, Sekte Transformasi Besar mengadakan pertemuan darurat. Selama pertemuan tersebut, Penatua Lu Xun telah menjadi sasaran kritik. Lu Xun, lihatlah masalah yang kau timbulkan pada Sekte Transformasi Besar kita. Ya, Lu Xun, kurangnya kekuatan putramu adalah satu hal, tapi bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengendalikannya? Berani membakar cabang Istana Surgawi Abadi, nyali dia terlalu besar. Apakah kau tahu seberapa besar kesan negatif yang ditinggalkan Istana Surgawi Abadi terhadap Sekte Transformasi Besar kita? Menghadapi kritik dari para tetua dan pemimpin sekte, Lu Xun tetap diam, mengabaikan kata-kata mereka, sambil memikirkan potensi transformasi yang akan dialami putranya setelah 3 bulan di Pulau Bayangan Gelap. Tentunya, sekembalinya dia akan mencapai tingkat dewa mendalam. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Melihat hal itu, para tetua yang mengecamnya menjadi murka. Pemimpin sekte, lihat, Lu Xun masih tersenyum. Dia jelas tidak menganggap kita serius. Seorang tetua berkata dengan tegas. Ekspresi pemimpin sekte Fang Jin juga sedikit gelap. Lu Xun, mengingat masalah yang ditimbulkan putramu, kami dengan suara bulat memutuskan untuk mengeluarkannya dari Sekte Transformasi Besar, Fang Jin mengumumkan. Mendengar hal ini, Lu Xun akhirnya kehilangan ketenangannya dan menunjukkan kemarahan. Dia tidak peduli dengan kritikan itu, tetapi mengeluarkan putranya dari sekte itu. Pemimpin sekte, Anda telah melihat Chong tumbuh dewasa. Meskipun dia kekurangan kekuatan, dia telah memberikan banyak kontribusi bagi sekte selama bertahun-tahun, bukan? Apakah kamu benar-benar akan mengusirnya seperti ini? Aduh. Fang Jin menepuk bahu Lu Xun dan berkata, kau tahu betul dampak negatif yang dibawa putramu pada Sekte Transformasi Besar kita. Jika kita tidak mengusirnya, Sekte Transformasi Besar kita akan selamanya dicap sebagai pihak yang menentang Istana Surgawi Abadi. Lagi pula, memasuki Pulau Bayangan Gelap sama saja dengan hukuman mati. Jadi, apakah dia tetap menjadi anggota Sekte Transformasi Besar atau tidak, apa bedanya baginya? Kata-kata ini memicu kemarahan Lu Xun. Keluarga Lu telah melayani Sekte Transformasi Besar selama beberapa generasi. Putra sulungnya, kakak laki-laki Lu Chong, telah tewas dalam perang sekte antara Sekte Transformasi Besar dan sekte lainnya. Sekarang, insiden ini telah menyebabkan Fang Jin dan yang lainnya mempunyai keluhan, yang telah diantisipasinya, jadi dia tidak keberatan dengan kritikan tersebut. Tetapi mengeluarkan Lu Chong secara langsung dari sekte itu benar-benar menyedihkan. Bagaimana jika anakku kembali? Lu Xun bertanya dengan tegas. Kembali, Lu Xun, kamu terlalu optimis. Begitu kau berada di Pulau Bayangan Gelap, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa kembali? Bab 629. Beberapa tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan dingin. Lu Xun mengabaikan mereka dan terus menatap Fang Jin. Dia tidak akan kembali. Fang Jin berkata dengan ekspresi tegas, bahkan jika dia kembali, keputusan telah dibuat dan tidak dapat dibatalkan. Mulai sekarang, Lu Chong bukan lagi anggota Sekte Transformasi Besar. Baiklah, baiklah, baiklah. Lu Xun gemetar karena marah. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Dengan demikian, dia bergegas pergi, jubahnya berkibar-kibar karena marah. Melihat sikap marah Lu Xun, banyak tetua memandang dengan dingin, bahkan ada yang tertawa mengejek. Sementara itu, Lu Chong telah memasuki Pulau Bayangan Gelap. Dia makan tanah dengan wajah acak-acakan. Tidak menyadari kalau ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Ini telah menjadi prosedur standar di Pulau Bayangan Gelap. Chu Guangxi mengawasi masalah ini. Menurutnya, semua tahanan yang memasuki Pulau Bayangan Gelap harus terlebih dahulu menjalani setengah bulan penderitaan. Tanpa mengalami hal ini, bagaimana mereka bisa menghargai betapa beruntungnya mereka menjadi murid sang guru?
Akhirnya, setelah setengah bulan, Chu Guangxi membawa orang untuk menemukannya, dan setelah bersujud dan bersumpah setia abadi kepada sang guru, ia akhirnya menjadi salah satu murid guru Yi Feng. Setelah menjadi murid, Chu Guangxi bertanggung jawab dalam menugaskan tugas mereka. Tepat pada saat itu, Lu Daseng datang berjalan sambil membawa sepasang ember pupuk kandang. "Pak Tua Chu, ada teman baru lagi?" tanya Lu Daseng. "Ya, Pak Tua Lu. Apa yang membawamu ke sini?" "Ada sesuatu," kata Chu Guangxi sambil tersenyum. "Yah, kami sedang membangun di pulau itu, dan ada terlalu banyak pekerjaan pupuk kandang dengan terlalu sedikit pekerja. Melihat Anda memiliki orang baru, jadi saya datang untuk bertanya apakah Anda dapat menugaskan satu orang untuk saya," kata Lu Daseng sambil tersenyum. "Oh, begitukah? Tidak masalah. Coba lihat pendatang baru ini dan lihat apakah kamu puas." Chu Guangxi tertawa, lalu mendorong Lu Chong ke depan, sambil berkata, "Lihat, ini dia pemuda ini." Lu Daseng mengelilingi Lu Chong, mengamatinya, lalu menepuk bahunya dan berkata, "Lumayan, pemuda itu terlihat tegap, dia cocok menjadi pembawa pupuk kandang. Kaulah orangnya, anak muda, apa yang kau lakukan di sana? Kau mungkin tidak tahu betapa beruntungnya dirimu, dipilih oleh kepala suku kotoran, kau akan segera mencapai puncak kehidupanmu." Chu Guangxi tertawa. "Cepatlah dan berikan penghormatanmu kepada manajer agung Lu." "Salam, manajer Lu." Lu Chong membungkuk hormat. "Sangat bagus." Lu Daseng mengangguk setuju. Dengan lambaian tangannya, sepasang ember pupuk kandang muncul dari udara tipis. "Ini perlengkapanmu. Ini level pemula dan sedikit dasar, tapi ini masih perlengkapan surgawi tingkat atas. Gunakan ini untuk saat ini, dan nanti aku akan memberimu perlengkapan surgawi tingkat atas di atas tingkat atas." Mendengar ini, tangan Lu Chong gemetar. "Perlengkapan langit tingkat atas." Ucapannya menjadi terbata-bata, dan ini baru level pemula. Terima kasih, manajer Lu." Lu Chong berlutut di tanah. Pada saat ini, dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Gong Chen kepadanya. Dia akhirnya percaya bahwa dia akan mencapai puncak kehidupannya. "Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada guru." Lu Daseng berkata dengan tenang, "Di sana ada kediaman guru, aula seni bela diri. Berikan penghormatanmu setiap hari." "Ya." Lu Chong berlutut di tanah, berbalik ke arah itu, dan dengan khusyuk memberi hormat ke arah aula seni bela diri. Kemudian dia mengikuti jejak Lu Daseng. Dia akhirnya menjadi anggota tim pembawa kotoran. Beberapa hari kemudian, Lu Chong telah menjadi mahir dalam membawa pupuk kandang. Dalam sehari, ia dapat membawa lebih dari 30 muatan. Buah-buah yang dihadiahkan dari atas setiap hari juga menyebabkan kultivasinya maju dengan cepat, dan hanya dalam beberapa hari, ia menjadi seorang mistik immortal tingkat 8. Pada hari ini, dia akhirnya bertemu paman seniornya Gong Chen di Pulau Bayangan Gelap. "Salam, paman senior," kata Lu Chong penuh terima kasih. "Tidak perlu formalitas, Chong," kata Gong Chen sambil tersenyum, lalu mencondongkan tubuhnya dan bertanya dengan lembut, "Ngomong-ngomong, di bawah komando siapa kamu sekarang?" "Melapor ke paman senior, saya di bawah komando manajer Lu," jawab Lu Chong dengan hormat. Mendengar hal ini, mata Gong Chen berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, Chong, kamu benar-benar beruntung berada di bawah komando Tuan Lu. Ini adalah berkah yang luar biasa. Kamu harus bekerja keras dan mendengarkan instruksi Tuan Lu dengan saksama." Bab 630. "Jangan khawatir, paman senior, saya akan bekerja keras," kata Lu Chong dengan hormat. "Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu kalau sekte transformasi besar sudah mengusirmu?" tanya Gong Chen. "Apa?" Ekspresi Lu Chong berubah saat dia berteriak, "Kenapa? Mereka mengira kamu telah menyinggung istana surgawi abadi dan ingin memutuskan hubungan denganmu," kata Gong Chen sambil tertawa dingin. Mendengar hal ini, Lu Chong mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun akar spiritualnya cacat dan kultivasinya buruk, selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras untuk sekte transformasi hebat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kurang dari sebulan setelah dia dipenjara, sekte transformasi hebat akan mengusirnya. Setidaknya, mereka bisa saja menunggu sedikit lebih lama. Karena itu, aku baru saja berbicara dengan pelayan King Huan siang, dan aku akan berbicara dengan pelayan Lu nanti. 7 hari dari sekarang, kau akan kembali bersamaku ke benua abadi Sining.
Biarkan orang-orang bodoh itu melihat betapa salahnya keputusan mereka, kata Gong Chen sambil mengepalkan tinjunya. Bagus. Lu Chong menggertakkan giginya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Dia telah menunggu hari ini begitu lama. Dulu ia tak pernah berani membayangkan akan mengalami hari kebangkitan yang ajaib. Tanpa sadar, dia melihat ke arah aula seni bela diri dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti, segala yang dimilikinya sekarang diberikan kepadanya oleh penguasa pulau ini. Mengetahui dia bisa kembali dalam beberapa hari, ia memacu dirinya hingga batas maksimal pada hari-hari berikutnya, mengangkut pupuk kandang dari pagi hingga senja, meningkat dari 30 muatan menjadi 60 muatan. Wilayah kekuasaannya telah melambung ke alam abadi reinkarnasi. Karena di pulau ini, segala hal dapat meningkatkan kultivasinya. Bahkan menghirup udara, mencium bau pupuk kandang, atau memakan anggur dapat meningkatkan kekuatannya. Di sini, baik hambatan kultivasi maupun kekurangan akar spiritual bukanlah masalah. 7 hari kemudian, dia tiba di susunan transmisi bersama Gong Chen, bersiap untuk bertransmisi kembali. Tepat saat mereka hendak mengaktifkan susunan itu, Yi Feng turun sambil membawa teko di satu tangan dan kipas di tangan lainnya, mengenakan kacamata hitam buatannya sendiri, memeriksa kemajuan berbagai fasilitas di bawah terik matahari. Ah! Menguasai. Melihat Yi Feng, wajah Gong Chen berseri-seri karena kegembiraan saat dia cepat-cepat menepuk Lu Chong di sampingnya sambil berkata, "Chong, cepat, beri hormat pada guru." Melihat ini, Lu Chong terkejut. Dia telah menghabiskan tepat sebulan di pulau itu, hanya mendengar nama Yi Feng tetapi tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. Pada saat ini, dia langsung berlutut. "Oh, anak muda, kamu terlalu sopan. Silakan berdiri." Yi Feng membantunya berdiri dengan senyum lembut. Dibantu oleh Yi Feng sendiri, Lu Chong diliputi rasa hormat. Ia tidak pernah menyangka gurunya ini begitu mudah didekati, sehingga ia pun semakin menghormatinya. "Pak Tua Gong, siapakah pemuda ini bagimu?" Yi Feng tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat hubungan mereka yang tampaknya dekat. "Guru, dia adalah murid keponakanku." Gong Chen menjawab dengan hormat. "Keponakan murid?" Yi Feng mengangkat alisnya. "Itu sangat disayangkan. Pamannya di penjara, dan sekarang keponakannya juga. Karena kita sudah lama kenal, dan ini pertama kalinya aku bertemu dengan keponakan muridmu, aku tidak punya sesuatu yang istimewa untuk diberikan, tapi ini permen," kata Yi Feng sambil tersenyum, mengeluarkan permen dari sakunya dan memberikannya kepada Lu Chong. Lu Chong menatap permen yang ditawarkan Yi Feng, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Gong Chen lah yang bereaksi pertama kali, menendang pantat Lu Chong. "Apa yang kau tunggu? Cepatlah dan ucapkan terima kasih kepada sang guru." Ya, terima kasih, guru." Lu Chong menerima permen itu dan membungkuk dalam-dalam. "Lanjutkan saja urusanmu. Aku mau tidur siang." Yi Feng menyesap sedikit tehnya, melambaikan tangannya, dan berkata dengan malas, "Selamat tinggal, guru." Setelah Yi Feng pergi, Gong Chen berkata dengan gembira, "Haha, Chong, kamu sangat beruntung. Mungkin guru tahu tentang situasimu dan datang khusus untuk memberimu kesempatan besar ini. Tuan juga tahu tentang situasiku." Lu Chong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Omong kosong. Masalah sepelemu tidak akan bisa dipecahkan oleh guru dengan ramalan sederhana," tegur Gong Chen. "Cepat, makan permen itu dan lihat apa pengaruhnya." "Oh, paman senior, haruskah kita membaginya menjadi 2? Lu Chong bertanya. Gong Chen menjilat bibirnya. Meskipun dia ingin memakannya, berbagi dengan juniornya terasa tidak pantas, jadi dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya. Kamu juniornya, lebih baik kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk dirimu sendiri." Melihat desakan Gong Chen, Lu Chong mengangguk dan menatap penuh harap pada permen di tangannya. Kemudian, dia memakannya dalam satu gigitan. Saat berikutnya, tubuhnya tegak dan gelombang energi melesat ke langit. Dalam sekejap, dia menerobos dari alam abadi reinkarnasi ke alam abadi esensi sejati. Astaga! Gong Chen menyaksikan dengan mata melotot. Sebelum dia bisa bereaksi, suara mendesing lainnya. Dia langsung menerobos ke tahap akhir alam abadi esensi sejati. Mungkin karena Lu Chong tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu, sebagian besar energi yang tersisa tersebar di udara. Kalau tidak,
wilayah yang bisa dicapai Lu Chong tidak akan terbayangkan. Brengsek. Melihat ini, Gong Chen hampir menangis. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan berpura-pura menjadi paman senior. Aku seharusnya mengambil setengahnya untuk dimakan. Bab 631. Setelah terobosan, Lu Chong berdiri dengan ekspresi percaya diri. 1 bulan. Transformasi yang lengkap. Dari seorang dewa surgawi yang tidak memiliki nilai apapun, dia telah maju menjadi seorang master alam abadi esensi sejati tahap akhir yang kuat. Dulu dia tidak berani memimpikannya hal ini. Tingkat kultivasinya ini membuatnya menjadi ahli dimanapun ia berada. Ambil contoh, master sekte dari sekte transformasi besar mereka yang hanya berada di tahap pertengahan alam abadi esensi sejati. Dan di kalangan generasi muda, ini bahkan lebih luar biasa. Seperti tunangannya, Li Qingxuan, gadis suci dari sekte Qianxun yang telah membangkitkan fisik abadi kuno, bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti itu hanya berada di alam abadi mistik 9 transformasi. Sekte transformasi hebat. Dan Li Qingxuan, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan kau tunjukkan saat aku muncul di hadapanmu dalam keadaanku saat ini. Lu Chong mengepalkan tinjunya. Paman senior, aku tidak sabar lagi, ayo kita keluar sekarang. Kata Lu Chong sambil tersenyum. Namun, setelah menelepon beberapa saat, Gong Chen tidak menjawab, malah duduk di samping, putus asa. Paman senior, ada apa? Lu Chong tak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan bicara padaku. Gong Chen memalingkan mukanya, berjongkok di sudut sambil memegangi dadanya. Semakin dia memikirkannya, semakin kesal dia, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Lu Chong, izinkan aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak membagi setengah dari permen itu denganku sebelumnya? Hah? Paman senior, bukankah kamu menolak ketika aku menawarkannya padamu? Lu Chong berkata dengan polos. Hanya karena aku bilang tidak bukan berarti aku benar-benar bermaksud tidak. Lagi pula aku lebih tua darimu, aku harus bersikap sopan, bukan? Gong Chen berkata dengan ekspresi sedih, dan kau benar-benar mempercayai kata-kataku dan tidak memberiku apapun. Tahukah kau betapa hebatnya permen itu? Kamu bahkan tidak bisa menyerap semua kekuatan itu sendirian, tahukah kamu berapa banyak kekuatan yang telah kamu sia-siakan? Gong Chen menggerutu. Tiba-tiba dia melihat bungkus permen di tanah. Matanya berbinar, tangannya terjulur secepat kilat, dan lidahnya pun terjulur secepat kilat. Seruput, seruput, seruput. Rasa yang bertahan lama sungguh luar biasa. Selanjutnya, dia juga menerobos dengan cepat, maju dari tahap tengah esensi sejati ke tahap akhir esensi sejati. Merasakan kekuatan dahsyat dalam tubuhnya, rasa frustrasi Gong Chen sebelumnya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kegembiraan yang luar biasa. Sangat memuaskan. Melihat Lu Chong yang kebingungan di sampingnya, dia berpura-pura batuk 2 kali dan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Chong, sebenarnya paman seniormu bukanlah orang yang vulgar, dan tidak akan menginginkan permenmu. Hanya saja kamu adalah keponakan muridku, dan aku memikirkan kebaikanmu sendiri, merasa kecewa karena kamu tidak bisa berbuat lebih baik. Mungkin aku agak kasar sebelumnya, jangan dimasukkan ke hati. Sekarang, mari kita teleport ke alam abadi. Hanya dalam beberapa hari, mereka berdua telah kembali ke benua Sining. Di luar kota Sining, Gong Chen berdiri di udara, menatap kota Sining yang jauh, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Chong, apa yang akan kamu lakukan? Pertunangan itu harus dibatalkan, tapi Li Qingxuan tidak lagi layak mendapatkan perhatianku. Lu Chong mengangkat dagunya sedikit. Dia yang dulunya tidak berharga, sekarang dipenuhi dengan kebanggaan. Li Qingxuan, fisik abadi kuno, putri kesayangan surga, murid penguasa benua Sining. Semua gelar itu dulunya tampak seperti gunung yang menjulang tinggi baginya. Sekarang, apa yang mereka lakukan? Memikirkan gadis yang sering menanam bunga di dekat tangki septik di Pulau Bayangan Gelap, bukankah dia memiliki fisik surgawi kuno? Dan kakak perempuan di kantor pendaftaran teleportasi itu, bukankah dia memiliki fisik abadi yang tidak dapat dihancurkan? Oh ya, wanita gemuk yang selalu makan biji melon sambil jongkok di perempatan jalan sambil ngobrol dengan Tuan Lu itu, bukankah dia memiliki fisik iblis kekacauan? Adapun wanita muda yang membantu mereka mencatat jumlah kotoran, dia bahkan telah mencapai fisik kotoran yang mengerikan. Fisik abadi kuno itu tidak dapat dibandingkan dengan fisik manapun ini.
Bab 632. Karena rintangan terbesar untuk membatalkan pertunangan ini adalah penguasa benua abadi Sining, mari kita mulai dengan dia. Lu Chong menyatakan dengan arogan. Meskipun benua abadi Sining tergolong lemah di antara tiga benua tengah, penguasanya Li Hongtian telah mencapai alam abadi bintang. Selain itu, ia memiliki tubuh binatang buas, yang membuatnya lebih kuat daripada manusia. Kau masih satu alam di bawahnya, apakah kau yakin? Gong Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja aku mau. Lu Chong menjawab dengan percaya diri. Dengan lambaian tangannya, sepasang ember pupuk kandang muncul dengan suara gemuruh. Melihat ember-ember ini, Gong Chen langsung mengerti. Ini adalah artefak abadi tingkat atas, hampir mencapai tingkat surgawi. Dengan harta karun seperti itu, meskipun Lu Chong hanya berada di tahap akhir alam abadi esensi sejati, dia memiliki peluang bagus untuk berhadapan dengan binatang buas di alam abadi bintang. Tak terelakkan, Gong Chen merasa iri pada Lu Chong. Ia iri bagaimana Lu Chong segera bergabung dengan regu pengumpul kotoran dan langsung menerima peralatan seperti itu. Berbeda dengannya, meskipun Pulau Bayangan Gelap memiliki banyak artefak abadi tingkat atas, sebagian besar dibawa dari Sekte Langit dan Bumi. Jadi orang-orang seperti dia hanya bisa menyaksikan artefak tingkat atas ini berkelebat di depan mata mereka setiap hari, tanpa pernah benar-benar memilikinya. Memang, dalam budidaya abadi, keberuntungan sangatlah krusial. Waktunya di Pulau Bayangan Gelap tidak memberinya banyak kesempatan seperti yang diperoleh Lu Chong hanya dalam waktu 1 bulan. Terutama ketika Lu Chong, pada hari ketiganya di regu pengumpul kotoran, ditugaskan untuk mengumpulkan kotoran dari toilet Yi Feng karena bantuan Guru Lu. Beban tunggal itu secara langsung mendorong Lu Chong ke tingkatan yang baru, dari seorang dewa surgawi yang lebih buruk dari seekor anjing menjadi seorang dewa mendalam. Keponakanku tersayang, Gong Chen tak kuasa menahan diri untuk menggosok-gosokkan kedua tangannya, sambil berkata sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu terhadap pamanmu yang telah memperlakukanmu? Paman, kau sudah seperti ayah bagiku. Kata Lu Chong dengan sungguh-sungguh. Itu luar biasa, kau benar-benar keponakanku yang baik. Jadi, keponakanku, saat kita kembali, bisakah kamu bertanya kepada Tuan Lu apakah dia membutuhkan lebih banyak orang? Saat dia berbicara, Gong Chen tak kuasa menahan diri untuk melenturkan otot bisepnya, menegangkan leher seraya berkata, meskipun pamanmu sudah tua, aku masih punya tenaga tersisa. Ini, paman, saya khawatir itu tidak mungkin. Lu Chong berkata dengan ekspresi canggung, semua orang di pasukan kami dipilih secara pribadi oleh pengawas. Sudahlah. Melihat ekspresi Lu Chong yang sulit, Gong Chen melambaikan tangannya dengan kecewa dan berkata, pamanmu mengerti. Ini bukan takdirku. Mari kita fokus pada tugas yang ada. Ya, Lu Chong mengangguk, menatap Gong Chen dengan pandangan meminta maaf, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kota Sining di hadapan mereka. Dia mengerti dalam hatinya, hal yang penting datang lebih dulu. Setelah menyelesaikan tugas ini, ia masih perlu kembali ke tugasnya mengumpulkan kotorannya. Dia dengan santai melepaskan jejak auranya ke kota. Aura permusuhan ini segera menimbulkan kegaduhan di dalam kota. Dalam sekejap, 4 sosok melayang ke udara. Semuanya adalah 9 transformasi mistik Immortals. Siapa kalian berdua, beraninya melepaskan niat bermusuhan terhadap kota Sining? Apakah kalian mencari kematian? Keempatnya mengambil posisi mengepung Gong Chen dan Lu Chong, suara mereka dingin. Keduanya tetap diam. 9 transformasi abadi mistik. Mereka bahkan tidak layak mendapatkan perhatian mereka menunggu kemunculan pemegang kekuasaan sebenarnya di kota itu. Melihat keduanya tetap diam dan mengabaikan kata-kata mereka, wajah keempat dewa mistik itu menjadi gelap karena marah. Kalian berdua pasti mencari kematian. Keempatnya melepaskan aura mereka, tekanan kuat mereka meluas ke arah keduanya. Namun, tepat saat keempatnya hendak menyerang, sebuah suara indah terdengar dari dalam kota. Berhenti. Lalu mereka melihat seorang wanita berjubah hijau dengan rambut terurai terbang ke arah mereka. Salam, gadis suci. Melihat kedatangannya, keempat dewa mistik segera membungkuk. Kamu boleh pergi sekarang. Wanita itu mengangguk dan memberi instruksi kepada keempat orang itu. Ya, keempatnya mengundurkan diri. Setelah mereka pergi, wanita itu mengalihkan pandangan rumit ke arah Lu Chong. Aku tidak pernah menyangka kau akan meninggalkan Pulau Bayangan Gelap. Li Qingxuan.
Lu Chong juga tidak menyangka akan menemukan tunangannya di sini. Bab 633. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa meninggalkan Pulau Bayangan Gelap, ini belum waktunya untuk pertemuan yang kita sepakati. Mengapa kau datang sekarang? Li Qingxuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kota Xining ini bukanlah tempat di mana kau dapat bertindak gegabah. Mengingat hubungan kita di masa lalu, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Kau harus segera pergi, sebelum kau kehilangan kesempatan untuk pergi sama sekali. Bibir Lu Chong melengkung menyeringai saat dia berkata dengan tenang, meskipun waktu yang disepakati belum tiba, tidak pernah ada aturan yang melarang datang lebih awal. Li Qingxuan tercengang. Apakah Anda mengatakan Anda ingin menyelesaikan masalah kontrak pernikahan hari ini? Ya, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Tentu saja. Baiklah. Li Qingxuan mengangguk, kalau begitu, kita akan tetap pada perjanjian kita sebelumnya. Jika kau kalah, kau akan menyerahkan kontrak pernikahan dan tidak akan pernah muncul di hadapanku lagi. Jika kau menang, aku akan memenuhi kontrak pernikahan itu. Sepakat. Lu Chong mengangguk sedikit, lalu menambahkan, tentu saja, aku tidak tertarik padamu. Li Qingxuan berhenti sejenak, lalu bertanya, apa maksudmu? Silakan minta Li Hongtian untuk keluar dan menghadapiku, kata Lu Chong dengan tenang. Alasannya sederhana, tujuannya adalah untuk menghemat waktu. Dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan Li Qingxuan semudah melambaikan tangannya. Namun, jika dia benar-benar mengalahkan Li Qingxuan, yang telah dilatih dengan susah payah oleh Li Hongtian, akankah Li Hongtian membiarkan masalah itu begitu saja? Dalam kasus tersebut, mengapa tidak menantang ikan yang lebih besar secara langsung? Itu akan menghemat masalah. Kalau tidak, dengan waktu luangnya, ia bisa mengangkut beberapa muatan pupuk kandang. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Li Qingxuan berkata dengan nada tidak senang, berurusan denganmu dan omong kosongmu yang tak ada habisnya sudah cukup membuang-buang waktuku. Apa hak orang yang tidak berguna sepertimu untuk menuntut kehadiran tuanku? Apakah kau benar-benar berpikir tuanku akan melirikmu? Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Gong Chen menamparnya hingga melayang. Sial, lemah dalam kekuatan tapi kuat dalam kata-kata. Gong Chen berkata dengan tidak sabar, awalnya, aku tidak punya perasaan khusus terhadap gadis ini. Lagi pula, kamu tidak berguna, jadi keinginannya untuk memutuskan pertunangan itu masuk akal. Tapi sekarang, setelah interaksi singkat, sifat aslinya terlihat. Sepertinya dia bukan burung yang baik. Ledakan. Li Qingxuan menghantam kota dengan keras, menghancurkan banyak bangunan. Perubahan mendadak ini segera memicu reaksi keras di seluruh kota. Dia memuntahkan seteguk darah, berdiri, dan berteriak dengan penuh kebencian, penjaga. Ada penyusup di kota Xining. Tangkap mereka berdua. Ya, dalam sekejap, ahli-ahli kota Xining yang tak terhitung jumlahnya menyerbu seperti belalang, menyerang Gong Chen dan rekannya dengan gencar. Keponakan, sejak menerobos ke alam abadi esensi sejati, pamanmu tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertarung. Bahkan ketika mencari mitra tanding di pulau, aku selalu berakhir diganggu. Jadi sekarang, biarkan pamanmu menangani anak-anak kecil ini untukmu. Gong Chen tersenyum dingin dan terbang bagai kilat. Kekuatannya di tahap akhir alam abadi esensi sejati tidak salah lagi. Dengan satu pukulan telapak tangan, ruang angkasa itu sendiri bergetar. Ahli kota Xining yang tak terhitung jumlahnya terlontar kembali, jatuh ke dalam kota seperti pangsit yang jatuh ke dalam air. Apa? Tahap akhir alam abadi esensi sejati. Melihat ini, wajah Li Qingxuan berubah dingin. Dia segera menyadari bahwa tanpa memanggil tuannya, mereka tidak akan mampu menghadapi seseorang sekuat ini. Dia segera mengeluarkan kepingan giok untuk mengirim pesan. Tidak perlu mengirim pesan. Tepat saat dia mengeluarkan kepingan giok itu, dari dalam kota Xining, seorang pria dengan rambut acak-acakan muncul, membawa tekanan berat saat dia berjalan di udara. Melihatnya, banyak sekali orang yang berlutut. Salam, guru. Salam, tuan wilayah. Pria itu mengangguk sedikit, melambaikan tangannya, dan suatu kekuatan menyelimuti Li Qingxuan, dengan lembut mengangkatnya ke sisinya. Kinger, apa yang terjadi? Itu disebabkan oleh seorang tetua di tahap akhir alam abadi esensi sejati yang dibawa Lu Chong, kata Li Qingxuan sambil menundukkan kepala. Lu Chong, lelaki itu merenung sejenak sebelum berkata, cowok yang punya kontrak nikah denganmu, kan? Tepat.
kata Li Qingxuan. Mari ikut saya. Pria itu menggerakkan tangannya, dan suatu kekuatan mengangkat Li Qingxuan saat mereka terbang bagai kilat. Pada saat berikutnya, mereka muncul di hadapan Lu Chong dan Gong Chen, melayang di udara. Jadi karakter utamanya akhirnya muncul. Gong Chen mengangkat bibirnya sambil tersenyum. Kamu mencari aku. Tatapan tajam lelaki itu tertuju pada mereka berdua, tentu saja membawa aura superior, suaranya penuh tekanan luar biasa. Benar sekali, kami sedang mencarimu. Gong Chen tersenyum tipis, kami datang hari ini untuk menyelesaikan kontrak pernikahan mereka sekali dan untuk selamanya. Benarkah begitu? Pria itu tersenyum dingin, ekspresinya tidak terbaca, lalu mengalihkan pandangannya ke Li Qingxuan dan bertanya dengan tenang, Qinger, bagaimana menurutmu? Li Qingxuan tertawa dingin. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Lu Chong dan berkata dengan nada mengejek, Lu Chong, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau berhasil berkenalan dengan seorang ahli di tahap akhir alam abadi esensi sejati, apakah kau pikir dengan membawanya ke sini untuk pamer akan membuatku mengagumimu? Betapapun kuatnya orang tua di sampingmu, itu bukanlah kekuatanmu sendiri. Kau tetap tidak berguna. Yang lebih menggelikan lagi adalah kau membayangkan jika tetua ini menantang tuanku, kau akan mendapatkan pengaruh untuk bernegosiasi dengannya sebagai orang yang setara. Anda tidak tahu betapa konyolnya ide ini. Karena dia masih belum layak untuk menghadapi tuanku. Tidak peduli seberapa kuat seseorang di alam abadi esensi sejati, mereka masih berada di alam itu. Dibandingkan dengan alam abadi bintang, masih ada perbedaan alam yang sangat besar. Mengenai perkataan Li Qingxuan, pria itu, Li Hongtian, tampak sangat senang. Dia mengangkat alisnya dan menatap Gong Chen dengan nada mengejek, lalu berkata, seperti yang dikatakan muridku, kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menantangku. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu, jadi, bersiaplah untuk mati. Melihat pasangan guru dan murid ini berbicara tak henti-hentinya di antara mereka, Lu Chong akhirnya tak tahan lagi dan melangkah maju dari samping Gong Chen. Saya pikir kalian berdua salah paham. Yang menantangmu bukanlah pamanku, tapi aku. Bab 634. Apa? Kamu? Li Qingxuan tercengang. Kemudian, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar yang pernah ada, dia berkata dengan nada mengejek, Lu Chong, ada cara yang lebih baik untuk mencari kematian. Kesenjangan antara kita seluas langit dan bumi, namun kamu berani menantang tuanku. Sungguh konyol. Namun, menghadapi ejekan Li Qingxuan, Lu Chong bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Karena Li Qingxuan bahkan tidak layak mendapatkan perhatiannya. Dia hanya terdiam menatap Li Hongtian. Hal ini membuat Li Qingxuan sangat tidak senang. Beraninya orang ini menunjukkan sikap sombong seperti itu. Hahaha, Li Hongtian tertawa terbahak-bahak, dan ketika tawanya berhenti, ekspresinya berubah dingin. Anak muda, apakah kamu ke sini untuk mempermainkanku? Tuan provinsi ini tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Mati saja. Kata-kata dingin itu keluar dari mulut Li Hongtian, dan saat suaranya jatuh, dia mengangkat telapak tangannya. Dengan tekanan yang kuat, dalam sekejap, ruang di sekeliling Lu Chong mulai menyempit dengan cepat, mendekatinya. Melihat ini, bibir Li Qingxuan melengkung membentuk senyum dingin. Kematian Lu Chong akan menjadi hal terbaik yang dapat terjadi padanya, karena itu akan membatalkan perjanjian pernikahan mereka dan menyelamatkannya dari banyak masalah. Hanya karena statusnya dan untuk menghindari gosip, dia tidak pernah berurusan langsung dengan Lu Chong sebelumnya, itulah sebabnya dia membuat perjanjian 1 tahun itu. Namun, beberapa napas berlalu, Lu Chong berdiri diam di udara, sama sekali tidak terpengaruh, seolah-olah ruang terkompresi di sekelilingnya tidak memberikan dampak apapun. Yang paling tidak dapat dipercayainya adalah bibir Lu Chong melengkung membentuk senyum yang mengandung sedikit ejekan. Apa yang sedang terjadi? Mata Li Qingxuan membelalak. Tingkat kompresi spasial ini akan berakibat fatal bukan hanya bagi Lu Chong tetapi juga baginya, Li Qingxuan. Tanpa sengaja, dia mengalihkan pandangannya yang penuh tanya ke arah Li Hongtian. Namun apa yang dilihatnya lebih mengejutkan lagi, Li Hongtian berdiri di sana dengan mulut menganga, tampak lebih terkejut daripada dirinya. Memang, sebagai orang yang memulai serangan, hati Li Hongtian bergejolak, bagaikan gelombang badai. Perasaan yang didapatnya saat mencoba meremas ruang di sekitar Lu Chong seperti orang normal yang mencoba meremas sepotong besi. Tak peduli seberapa merah wajahmu,
Bahkan jika kau berusaha sampai mengotori dirimu sendiri, kau tak dapat membuat besi itu bergerak sedikit pun. Itu terlalu aneh. Nak, aku meremehkanmu, kata Li Hongtian dengan suara serak. Kau jelas bukan sampah seperti yang dikatakan orang-orang. Kau telah menyembunyikan kekuatanmu, menyembunyikannya sangat dalam. Paling tidak, kau setara dengan orang tua di sampingmu. Apa? Menyembunyikan kekuatannya, setara dengan orang tua di sampingnya. Bukankah itu berarti, dia berada di tahap akhir dari alam abadi esensi sejati? Di sampingnya, mata Li Qingxuan membelalak, sama sekali tidak dapat mempercayai fakta ini. Dia buru-buru berteriak, "Guru, pasti ada kesalahan. Aku melihatnya lebih dari sebulan yang lalu, dan dia hanya memiliki kekuatan seorang dewa surgawi. Meskipun dia entah bagaimana menyembunyikan kekuatannya sekarang, bagaimana dia bisa membuat lompatan seperti itu hanya dalam waktu sebulan?" Li Qingxuan tidak dapat menerima kenyataan ini. Orang ini yang ingin dia putuskan pertunangannya. Seseorang yang selama ini dipandang rendah dan dibencinya sebenarnya lebih kuat darinya. Dia bahkan memiliki tingkat kultivasi yang hanya bisa dia kagumi. Perlu diketahui bahwa dia memiliki fisik abadi kuno dan merupakan seorang jenius yang diberkati surga. Di benua abadi Sining, jika ada yang mengaku sebagai yang kedua dalam hal bakat, tidak ada yang berani mengklaim yang pertama. Namun Lu Chong ini, yang usianya sama dengannya. Tidak, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini terlalu fantastis dan memberikan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Seperti yang diharapkan dari seseorang di alam abadi bintang. Lu Chong agak terkejut karena Li Hongtian dapat melihat kekuatannya sekilas. Dia kemudian melanjutkan dengan tenang, "Karena kamu tahu kekuatanku, mari kita hentikan gerakan kekanak-kanakan ini. Serang aku dengan kekuatan penuhmu." Setelah berbicara, Lu Chong mundur sedikit. Wajahnya menampakkan kegembiraan namun juga berubah serius. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seseorang dari alam abadi bintang. Namun, tepat saat Lu Chong tampak serius dan bahkan telah mengambil posisi bertarung, Li Hongtian tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera putih kecil entah dari mana. "Saya menyerah," katanya sambil mengibarkan bendera putih. Bab 635. Hah! Lu Chong membeku. Dia benar-benar tercengang. Di sampingnya, Gong Chen juga memasang ekspresi bingung. Namun, yang paling terkejut adalah Li Qingxuan. Dia menatap gurunya dengan tidak percaya dan berseru, "Guru, Anda. Diam, kamu tidak punya hak untuk bicara." Li Hongtian memarahinya, lalu berkata dengan wajah serius, "Menurutku, sebenarnya tidak perlu bagi kita untuk bertarung. Itu hanya pertunangan yang dibatalkan, kan? Lagi pula, Li Qingxuan ini tidak pantas untukmu. Jadi, apapun yang ingin kau lakukan selanjutnya, terserah padamu. Apakah kau akan membawanya pergi sekarang atau memutuskan hubungan dengannya saat itu juga, aku tidak akan mengatakan apapun. Selama kau bahagia." Kata-kata ini membuat Gong Chen dan Lu Chong semakin bingung. Alasan mereka ingin menantang Li Hongtian secara langsung adalah karena mereka takut dia akan ikut campur setelah mereka mengalahkan Li Qingxuan. Jadi untuk menghemat waktu, mereka menantang Li Hongtian secara langsung. Tetapi mereka tidak pernah menduga dia akan menolak bertarung dan mengatakan hal-hal seperti itu. "Guru, Anda sebenarnya, mengapa? Sekalipun dia berada di tahap akhir alam abadi esensi sejati, kau bisa mengalahkannya dengan mudah. Lagi pula, dia tidak mungkin berada di alam abadi esensi sejati, dia hanya orang yang tidak berguna." Dari samping, Li Qingxuan berteriak histeris, tubuhnya gemetar. "Diam!" Li Hongtian menamparnya dan membuatnya terpental. Kemudian dia menoleh ke arah Lu Chong sambil tersenyum dan berkata, "Apa yang kukatakan tadi, aku bersungguh-sungguh dengan ucapanku." Karena takut Lu Chong tidak akan mempercayainya, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Aku bersumpah." Serangkaian tindakan Li Hongtian membuat Lu Chong dan rekannya bingung harus berbuat apa. Mereka telah berlatih keras selama sebulan di Pulau Dark Shadow dan kembali dengan momentum yang luar biasa. Tapi sialnya, rasanya seperti meninju bola kapas. Itu sungguh membuat frustrasi. Anda, sebagai gubernur suatu provinsi, tidak punya keberanian ketika kami datang untuk menantang Anda. Lu Chong bertanya dengan bingung. Karena saya selalu percaya pada kemenangan orang lain dengan kebajikan. Li Hongtian menjawab dengan wajah datar. Mendengar ini,
Bibir Gong Chen dan Lu Chong berkedut. Tatapan mereka pada Li Hongtian seolah berkata, apakah menurutmu kami percaya akan hal itu? Li Hongtian terbatuk canggung 2 kali, lalu berkata dengan wajah merah, baiklah, sejujurnya, aku rasa aku mungkin tidak mampu menyinggung perasaanmu. Karena di usiamu saat ini, untuk mencapai tingkat kekuatan seperti ini benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Jadi, pasti ada seseorang yang tangguh di belakangmu. Keduanya mengangkat alis. Jauh dari memandang rendah Li Hongtian karena mengatakan ini. Mereka malah lebih menghormatinya. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Wawasan tingkat ini menunjukkan bahwa prestasinya di masa depan tidak akan kecil. Memang layak menjadi gubernur provinsi. Kamu sangat pintar. Lu Chong memuji. Kamu menyanjungku. Li Hongtian tersenyum dan berkata, tapi di usiamu sekarang, untuk bisa mencapai prestasi seperti itu, kurasa senior di belakangmu pasti sudah berusaha keras padamu. Kamu terlalu banyak berpikir. Lu Chong tersenyum pahit, bagaimana mungkin aku layak mendapatkan usaha dari guru? Lagi pula, aku hanya berada di posisi paling bawah di antara kelompok kita. Kata-kata ini jatuh ke telinga Li Hongtian, membuat bibirnya bergetar. Karena bagaimanapun juga, asumsinya tentang seseorang di belakang Lu Chong hanyalah spekulasi. Jadi kata-katanya sebelumnya sebenarnya dimaksudkan untuk menyelidiki. Untuk memastikan apakah benar-benar ada sosok sekuat itu di balik Lu Chong. Tetapi hasil penyelidikan ini benar-benar membuatnya gelisah. Maksudmu, tidak hanya ada satu orang sepertimu, dan kau sebenarnya yang paling lemah? Tanyanya dengan mata terbelalak. Jantungnya bergejolak dengan gelombang besar. Seseorang seusia Lu Chong yang mencapai alam abadi esensi sejati, bakat seperti itu akan diperebutkan oleh tanah suci manapun bahkan di alam abadi. Bahkan istana surgawi abadi mungkin akan mengulurkan cabang zaitun. Namun dia mengatakan ada orang lain seperti dia. Dan dia yang terlemah.